Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Apriyadi dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum metode periodik dari perusahaan dagang Waserba 81. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, beban sewa sebanyak 2.400 di debit dan kas 2.400 di debit kredit. Selanjutnya 3 Desember, pembelian 21.600 di debit, utang dagang 21.600 di kredit. Selanjutnya, beban kirim pembelian 500 pada tanggal 4 Desember, beban kirim pembelian Rp500 di debit dan kas Rp500 di kredit. Pada tanggal 6 Desember, piutang dagang sebanyak 8.500 di debit dan penjualan sebanyak 8.500 di kredit. Kemudian 7 Desember, kas 8.900 bertambah di kredit dan piutang dagang bertambah 8.900 di kredit. Selanjutnya 10 Desember, kas sebanyak 27.200 di debit dan penjualan sebanyak 27.200 di kredit. Selanjutnya 12 Desember, utang dagang sebanyak 21.600 di debit, diskon pembelian Rp432 di kredit, dan kas sebanyak Rp21.168 di kredit. Pada tanggal 14 Desember, retur dan potongan sebanyak 1.500 di debit, piutang dagang sebanyak 1.500 di kredit. Kemudian pada tanggal 14 Desember, beban iklan 2.600 di debit, kas 2.600 di kredit. Kemudian 16 Desember, kas sebanyak 6.860 di debit, diskon penjualan 140 di debit, dan piutang dagang sebanyak 7.000 di kredit. Kemudian pembelian sebanyak 1.800 di debit, kas sebanyak 1.800 di kredit. Kemudian pada masih di tanggal 19 Desember, utang dagang sebanyak 9.000 di debit dan kas sebanyak 9.000 di kredit. Kemudian 20 Desember, piutang dagang sebanyak Rp26.000 di debit, penjualan Rp26.000 di debit. Piutang dagang 1.100 di debit. Pada tanggal 21 Desember, piutang dagang sebanyak 1.100 di debit dan kas 1.100 di kredit. Kemudian masih di 21 Desember juga, kas sebanyak 17.600 di debit dan piutang dagang 17.600 di kredit. Masih di tanggal yang sama, yaitu 21 Desember, pembelian sebanyak 20.000 di debit dan utang dagang sebanyak 20.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 24 Desember, utang dagang sebanyak 2.000 di debit, retur dan potongan sebanyak 2.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember, retur dan potongan sebanyak 1.200 di debit dan kas 1.200 di kredit. Pada tanggal 28 Desember, beban gaji penjualan sebanyak 7.600 di debit dan beban gaji administratif 4.800 di debit. Kasnya sebanyak 12.400 di kredit. Kemudian pada tanggal 29 Desember, perlengkapan toko sebanyak 800 di debit dan kas 800 di kredit. Kemudian 30 Desember, piutang dagang sebanyak 18.750 di debit dan penjualan 18.750 di kredit. Selanjutnya kas sebanyak 26.840 dan diskon penjualan 260, piutang dagang 27.100 di debit. Kemudian 31 Desember, utang dagang 18.000 di debit, diskon pembelian 180 di kredit, dan kas 17.820 di kredit. Total saldo di debit dan kredit adalah 267.550. Selanjutnya kita akan masuk ke buku besar metode periodik. Yang pertama adalah akun kas. Di sini akun kas ini terdapat yang saldo awalnya sebanyak Rp21.175 dan di akhir saldonya dengan banyaknya postingan-postingan dari akun buku besar jurnal umum menjadi 27.787 untuk saldo akhir di kas. Kemudian untuk piutang, saldo awalnya adalah 51.300. Kemudian pada tanggal 6 Desember menjadi 8.500 bertambah di debit, 7 Desember 8.900 di kredit, 14 Desember 1.500 di kredit, 16 Desember 7.000 di kredit, 20 Desember 26.000 di debit, 21 Desember 1.100 di debit, 21 Desember 17.600 di kredit, 30 Desember 1.870 di debit, dan
27.100 di kredit dengan total saldo akhir sebanyak 43.550. Selanjutnya beban persediaan barang, saldo awalnya adalah 887.200. Kemudian akun asuransi diberi muka, total saldonya adalah 5.625. Kemudian perlengkapan toko, saldo awalnya sebanyak 3.800 dan pada tanggal 29 Desember 800 bertambah di debit. Jadi total saldonya adalah 4.600 di debit. Kemudian peralatan toko sebanyak total saldonya adalah 156.500 di debit. Kemudian akumulasi depresi peralatan toko itu saldo awalnya 18.600 di kredit. Kemudian peralatan kantor sebanyak 60.000 untuk saldo awalnya di debit. Kemudian akumulasi depresi peralatan kantor untuk saldo awalnya adalah Rp20.000 di debit. Kemudian untuk utang dagang saldo awalnya adalah 32.200 di kredit. Kemudian pada tanggal 3 Desember 21.600 bertambah di kredit. 12 Desember masih 21.600 di debit, bertambahnya 19 Desember bertambah 9.000, 21 Desember bertambah 20.000, 24 Desember bertambah 2.000 dan 31 Desember 18.000 bertambah di debit. Dengan total saldo akhirnya adalah 23.200. Selanjutnya utang bank, saldo awalnya adalah sebanyak 40.000 di kredit. Kemudian untuk akun modal saham, saldo awalnya adalah 50.000 di kredit. Saldo laba 13.500 di saldo awalnya di kredit. Dividen saldonya adalah 45.000 di debit. Untuk penjualan, saldo awalnya sebanyak 1.073.700. Kemudian pada tanggal 6 Desember 8.500 bertambah di kredit. Kemudian 10 Desember 27.200 bertambah di kredit, 20 Desember 26.000 bertambah di kredit, dan 30 Desember 18.750 bertambah di kredit. Kemudian total saldonya adalah sebanyak 1.154.500. Kemudian untuk retur dan potongan penjualan, saldo awalnya 30.900 di debit. Kemudian pada tanggal 14 bertambah 1.500 di debit, dan pada tanggal 26 Desember 1.200 bertambah di debit, dan total saldo akhirnya 33.600. Untuk diskon penjualan itu saldo awalnya sebanyak 19.800 di debit. Kemudian pada tanggal 16 Desember 140 bertambah di debit, dan 30 Desember 260 bertambah di debit. Jadi total saldonya adalah 20.200 di debit. Kemudian untuk akun pembelian pada tanggal 1 Desember saldo awalnya adalah 536.500. Kemudian pada tanggal 3 Desember 21.600 bertambah di debit. Pada tanggal 19 Desember 11.800 bertambah di debit. 21 Desember 20.000 bertambah di debit, dan total saldonya adalah 589.900. Kemudian untuk retur dan potongan pembelian, saldo awalnya sebanyak 8.500 di saldo debit kredit, dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2.000 bertambah di kredit, dan total saldonya menjadi 10.500. Kemudian diskon pembelian pada saldo awalnya pada tanggal 1 Desember itu 9.300, dan pada tanggal 12 Desember bertambah 432 di kredit, dan 31 Desember bertambah 180 di kredit. Jadi total saldonya adalah 9.912. Kemudian beban kirim pembelian sebanyak saldo awalnya sebanyak 16.100, dan kemudian pada tanggal 4 Desember di debit bertambah 500, dan total saldonya menjadi 16.600. Selanjutnya beban penjualan pada tanggal 1 Desember saldo awalnya sebanyak 11.000 sebanyak 1 juta berapa ini ya? Rp111.600. Kemudian
pada tanggal 28 Desember 119.200. Kemudian pada beban sewa itu saldo awalnya sebanyak 27.900, kemudian pada tanggal 1 Desember bertambah dari 400 di debit dan total saldonya menjadi 30.300. Selanjutnya beban kirim penjualan. Total saldonya adalah 10.100. Kemudian beban listrik, air, telepon dan toko, total saldonya sebanyak 13.200 di debit. Kemudian beban penjualan lain-lainnya, total saldonya sebanyak 4.200 di debit. Kemudian beban iklan itu beban gaji administrasi, total saldo awalnya 50.600. Kemudian pada tanggal 28 Desember bertambah 4.800 di debit. Jadi total saldonya menjadi 55.400. Kemudian beban iklan pada awalnya total saldonya adalah Rp27.000 di debit. Kemudian 16 Desember bertambah 2.600 di debit dan total saldonya menjadi 29.600. Kemudian untuk beban administrasi itu untuk beban air, telepon dan kantor, total saldonya adalah 6.600 di debit, dan beban administrasi lain-lain total saldonya adalah 2.600. Selanjutnya masuk ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama kas sebanyak 27.787 di debit, piutang dagang 43.550 di debit, persediaan barang dagang 187.200 di debit, asuransi dibayar di muka 5.625 di debit, perlengkapan toko 4.600 di debit, peralatan toko 156.500 di debit, akumulasi depresi peralatan toko 18.600, kemudian di kredit. Kemudian peralatan kantor 60.000 di debit dan akumulasi depresi peralatan kantor sebanyak 20.000 di kredit. Kemudian utang dagang 23.200 di kredit. Kemudian utang bank 40.000 di kredit. Modal saham 50.000 di kredit. Saldo laba 135.100 di kredit, dividen 45.000 di debit, penjualan 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan 33.600 di debit, diskon penjualan 20.200 di debit, pembelian 589.900 di debit, retur dan potongan pembelian 10.500 di kredit, diskon pembelian 9.912 di kredit, beban kirim pembelian 16.600 di debit, beban gaji penjualan 119.200 di debit, beban sewa 30.300 di debit, beban kirim penjualan 10.100 di debit, beban listrik, air, telepon toko 13.200 di debit, beban penjualan lain-lain 4.200 di debit, beban gaji administrasi 55.400 di debit, beban iklan 29.600 di debit, dan beban listrik, air dan telepon kantor 6.600 di debit, dan beban administrasi lain-lain 2.600 di debit. Total saldonya adalah 1.461.762. Kemudian masuk ke jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama adalah jurnal penyesuaian metode periodik. Yang pertama, beban pokok penjualan sebanyak pada tanggal 31 Desember pertama, beban pokok penjualan 577.050 di debit, persediaan barang 996.238 di debit, diskon pembelian 10.500 di debit, retur dan potongan pembelian 10.500 di debit, diskon pembelian 9.912 di debit, pembelian sebanyak 589.900 di kredit, beban kirim pembelian 16.600 di kredit, persediaan barang dagang 1 Januari 2013 187.200. Selanjutnya yang kedua, nomor 2 adalah beban asuransi 1.875 di debit, asuransi dibayar di muka 1.875 di kredit, beban perlengkapan toko 3.100 di debit, perlengkapan toko 3.100 di debit, beban depresi peralatan toko 18.900 di debit, akumulasi depresi peralatan toko 18.900 di kredit, beban depresi peralatan kantor
15.000 di debit. Akumulasi depresi peralatan kantor di 150.000 di kredit. Yang selanjutnya beban gaji penjualan 1.200 di debit, beban gaji administrasi 800 di debit, beban gaji utang gaji 2.000 di debit kredit, beban listrik air telepon toko 1.365 di debit, beban listrik air telepon kantor 455 di debit, beban yang masih harus dibayar 18.220 di kredit, utang bunga 1.500 di debit, itu beban bunga. Selanjutnya utang bunga 1.500 di kredit. Total saldonya adalah 837.895 rupiah di debit dan kredit. Oke. Selanjutnya untuk saldo persediaan 1 Januari sebanyak 187.200 ditambah pembelian sebanyak 589.900 dikurang retur dan potongan pembelian menjadi 10.500, kemudian dikurang lagi diskon pembelian 9.912 rupiah dan 20.412 dan pembelian bersih menjadi 569.488 rupiah. Kemudian persediaan yang tersedia untuk dijual sebanyak 773.288, beban pokok penjualan 577.050. Oke. Selanjutnya adalah buku besar setelah penyesuaian. Di sini terdapat beberapa akun yang mengalami penyesuaian seperti persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, akumulasi depresi peralatan toko, akumulasi depresi peralatan kantor, utang gaji, utang bunga, kemudian pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, beban kirim pembelian, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban depresi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban listrik air telepon, beban gaji administrasi, beban depresi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik air dan kantor, beban dan juga beban bunga. Kemudian kita masuk neraca saldo setelah penyesuaian. Itu dia periodik. Yang pertama, kas BNI itu sebanyak 27.787 di debit, piutang dagang 43.550 di debit, persediaan barang dagang 196.238 di debit, asuransi dibayar di muka 33.750 di debit, perlengkapan toko 1.500 di debit, peralatan toko atas 56.500 di debit, akumulasi depresi peralatan toko 37.800 di kredit, peralatan kantor 60.000 di debit, akumulasi depresi peralatan kantor 35.000 di kredit, utang dagang 3.200 di kredit, utang gaji 2.000 di kredit, utang yang masih harus dibayar 1.820 di debit, di kredit, utang bank 40.000 di kredit, utang bunga 1.500 di kredit, modal saham 50.000 di kredit, saldo laba 135.100 di kredit, dividen 45.000 di debit, penjualan 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan 33.600, diskon penjualan 20.200. Selanjutnya beban pokok penjualan 577.050, beban gaji penjualan 120.400, beban sewa 30.300, beban depresi peralatan toko 18.900, beban perlengkapan 3.100, beban kirim penjualan 10.100, beban listrik air telepon toko 14.565, beban penjualan lain-lain 4.200, beban gaji administrasi 56.200, beban iklan 29.600, beban depresi peralatan kantor 15.000 di debit, beban asuransi 1.875 di debit, beban listrik kantor, air listrik kantor dan telepon
Rp7.055 di debit, beban bunga Rp1.500 di debit, beban administrasi Rp2.600 di debit. Total saldonya adalah Rp1.480.570 di debit maupun di kredit. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.